Pertempuran Palembang adalah pertempuran yang terjadi di Palembang, Sumatera Selatan pada Februari 1942. Pertempuran ini adalah bagian dari invasi Jepang terhadap Pulau Sumatera saat terjadinya Perang Pasifik dan merupakan operasi lintas udara pertama Angkatan Darat Imperial Jepang. Kilang minyak Royal Dutch Shell adalah tujuan utama Kekaisaran Jepang. Kilang NKPM di Sungai Gerong dan kilang BPM di Pelaju. Dengan adanya lapangan terbang dan pasokan bahan bakar yang melimpah di daerah itu, Palembang merupakan basis militer yang potensial bagi sekutu maupun Jepang. Pada bulan Januari 1942, Komando Amerika, Inggris, Belanda, Australia atau IBDI Command memutuskan untuk memusatkan angkatan udara sekutu di Sumatera serta menempatkan pesawat-pesawat di dua lapangan udara dekat Palembang. Pangkalan Beteng disebut P1, sedangkan pangkalan udara rahasia di Prabu Muli disebut P2. Selain pesawat, ada 6 meriam yang ditempatkan di P1 dan 4 meriam di dekat kilang. Ditambah 260 personel darat dari RAF, RIIF, dan Selandia Baru yang berada di P1. Sementara itu, Tentara Kerajaan Hindia Belanda KNIL di wilayah Pulau Sumatera Selatan dan wilayah Palembang berkekuatan sekitar 2.000 tentara yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Vogelesang. Pasukan tersebut terdiri dari 1 batalion garnisun, 1 kompi penjaga kota, 2 artileri, 1 kelompok senapan mesin, dan 1 kompi cadangan berada di Jambi. Angkatan Laut Kerajaan Belanda hanya memiliki min layar dan kapal patroli di Sungai Musi. Sementara unit KNIL di bagian lain Sumatera kekurangan mobilitas dan tidak berperan dalam pertempuran. Karena personelnya gabungan, agar lebih mudah, maka kita akan menyebut pasukan ini sebagai pasukan Sekutu Raya. Sebelum melancarkan invasinya, pada tanggal 6 Februari 1942, pesawat Jepang membom P1 untuk pertama kalinya. Pertempuran udara pecah selama pemboman. Sekutu kehilangan 4 pesawat dan 2 lainnya rusak berat. Sementara Jepang hanya kehilangan 1 pesawat. Di bawah komando Laksamana Madia di Saburo Ozawa, tentara Jepang bersiap melakukan invasi ke Sumatera. Pasukan invasi berangkat dari Teluk Camran di Indocina Prancis dan Malaya. Pasukan penyerang Jepang berasal dari Resimen Parasut Kedua Teisinjudan dengan divisi ke-38 sebagai pendarat di pantai. Tanggal 9 Februari, pasukan penyerang mulai diberangkatkan. Beberapa hari kemudian, tanggal 13 Februari sore, armada invasi Jepang terlihat oleh pesawat pengintai Inggris. Pasukan Inggris berikut Belanda segera menyiapkan pertahanan mereka. Pukul 8 pagi 14 Februari, pesawat pembom dan pesawat tempur sekutu di P1 telah mengudara menyongsong armada invasi Jepang. 34 transporter, 27 pesawat pembom, 80 fighter berat, dan 9 fighter ringan Jepang terbang dalam formasi ke arah Palembang. Di tempat lain, kapal patroli yang dikomandani oleh Letnan Thomas Wilkinson bertemu dengan armada invasi Jepang. Meskipun kapal tersebut minim senjata, awaknya tetap melawan dan menembaki kapal pengangkut Jepang. Wilkinson memerintahkan untuk menyerudukkan kapal. Namun nahas, kapal tersebut dihancurkan oleh tembakan penjelajah Jepang. Pesawat-pesawat RAF dan RIIF berusaha menghancurkan kapal-kapal pendarat Jepang, namun mereka dihadang oleh para fighter Jepang. Duel udara pun berlangsung dengan sengit dan meluas ke atas kota. Saat pesawat-pesawat sekutu terlibat dalam pertempuran armada pendarat Jepang, pesawat angkut Jepang tidak menemui perlawanan di udara dan dengan mudah menerjunkan pasukan payungnya. Pukul 11 siang, 3 pesawat angkut Kawasaki Ki-56 Jutai Jepang menerjunkan pasukan di atas lapangan udara P1 Pangkalan Benteng. Bom Mitsubishi Ki-21 dari Sentai Ke-98 juga menjatuhkan logistik untuk pasukan terjun payung. Formasi tersebut dikawal oleh sejumlah besar fighter Nakajima Ki-43 dari Sentai Ke-59 dan Ke-64. Pesawat angkut sempat ditembaki anti pesawat, namun tidak mengena. Dipimpin Kolonel Seiichi Kume, pasukan Resimen Parasut Kedua segera melakukan pendaratan.
180 orang mendarat di antara Palembang dan Pangkalan Benteng, dan lebih dari 100 orang mendarat di barat Gilang Pelaju, sementara sisanya mendarat tak jauh dari lapangan udara. Ketika pasukan payung sedang berusaha mendarat, pesawat-pesawat RAF memergoki mereka dan menembaki pesawat-pesawat angkut Jepang berikut para trooper yang sedang terjun. Satu pesawat membawa kontainer berhasil ditembak jatuh. Melihat para trooper yang telah mendarat di P1, pesawat-pesawat RAF tersebut kemudian pergi mendarat di P2. Pendaratan tidak sesuai dengan rencana, banyak yang melenceng dari titik pendaratan, bahkan ada yang mendarat di tengah rawa. Tentara Jepang juga kehilangan kontainer logistik, terpaksa hanya bersenjata seadanya, ditambah minim amunisi. Selain itu, banyak tentara yang tewas akibat dihujani tembakan anti pesawat. 60 orang dari kompi kedua yang dipimpin oleh Letnan Hirose berhasil terjun dan mengamankan sisi barat P1. Kemudian bergerak menuju P1 dan terlibat pertempuran sengit dengan penjaga lapangan. Kompi keempat yang dipimpin oleh Letnan Okumoto mendarat terlalu jauh, sekitar 4 mil dari sasaran. Setelah berhasil mendarat, Letnan Okumoto dan pasukannya memutus jaringan telepon antara kota dengan P1. Sementara itu, 60 orang dari kompi ke-1 yang dipimpin Letnan Akao terjun di sisi barat Sungai Komering dekat fasilitas PPM. Dan Letnan HCP beserta 39 pasukan terjun di sisi timur Komering sebelah selatan NKPM. Letnan Tokunaga dan beberapa prajurit yang sedang bergerak menuju Gilang NKPM bertemu 60 tentara Belanda dan terlibat pertempuran sengit. Kemudian datang bala bantuan dari peleton Ogawa dan Yoshioka. Ogawa dan Yoshioka beserta selusin pasukan Jepang berhasil menerobos Gilang, menyingkirkan bahan peledak, dan salah satu tentara mengibarkan bendera Jepang. Letnan HCP yang berada di selatan NKPM berhasil keluar dari rawa atas bantuan warga lokal. Ia kemudian terlibat pertempuran sengit dengan pasukan Belanda. 8 tentara Belanda berhasil ditewaskan, namun HCP terluka parah diterjang senapan mesin. Di tempat lain, kendaraan sekutu mendekati pasukan Okumoto. Melihat kendaraan mendekat, pasukan Okumoto segera menembaki kendaraan tersebut. Truk terjungkir dan pengemudi RAF berhasil ditawan. Tak berapa lama, datang lagi truk yang membawa puluhan tentara Belanda. Truk tersebut berhasil dihancurkan dan hanya menyisakan 4 prajurit. Prajurit tersebut kemudian dieksekusi mati oleh pasukan Jepang. Tentara Belanda yang berada di kota berusaha mengirim bantuan logistik ke P1. Namun ketika hendak mencapai P1, mereka bertemu pasukan Okumoto. Satu kendaraan berhasil dihancurkan yang membuat kendaraan lainnya putar balik tanpa melepas tembakan. Belanda kemudian mengirim pasukan tempur ke P1 dengan 2 lapis baja dan 4 truk yang mengangkut 150 tentara. Ketika mendekati P1, pasukan Okumoto langsung menyerang konvoi tersebut. Sebagian besar tentara Belanda lari meninggalkan kendaraan dan kembali ke kota. Hanya beberapa orang yang tetap melakukan perlawanan. Okumoto berhasil membubarkan tentara yang melawan dan kemudian merampas kendaraan lapis baja mereka. Pukul 13.30, Mayor Komura dan 25 prajurit tiba di penghalang jalan Okumoto. Ia memerintahkan agar penghalang jalan tersebut terus dipertahankan dan Letnan Ooki beserta 20 prajurit diperintahkan untuk merebut P1. Di tempat lain, tentara Belanda dan Inggris telah mengumpulkan cukup banyak prajurit untuk melancarkan serangan balik. Tentara Sekutu Raya dari Landstorm dan penembakan di pesawat kemudian melancarkan serangan balasan di Gilang Pelaju. Pertempuran pun pecah pada jarak dekat. Mortir Inggris mengenai tumpahan minyak dan membuat komplek Gilang terbakar hebat. Sebagian besar komplek Gilang sempat berhasil direbut, namun fasilitas penting gagal diledakkan. Dan situasi semakin tidak menguntungkan karena tentara Jepang masih banyak dan terus berdatangan. Kembali ke P1, lapis baja Ooki terlibat pertempuran sengit dengan tentara Inggris yang mengawal ratusan pengungsi. Datang bala bantuan dari peleton Letnan Hirose hingga akhirnya berhasil memukul mundur pasukan tersebut serta merebut kantor RAF.
Di posisi penghalang jalan Okumoto, pasukan bantuan Belanda kembali tiba. Kali ini mereka memarkir kendaraan lebih jauh dan berhasil menyebarkan pasukan. Pasukan Sekutu Raya kemudian menyergap pasukan Komura dan Okumoto dengan tembakan kencang. Komura dan Okumoto sempat menggunakan mortir mereka, namun akhirnya berhasil dipukul mundur dari penghalang jalan. Setelah menguasai kantor RAF, Letnan Ooki memerintahkan beberapa orang dengan lapis baja melapor kepada Mayor Komura. Bukannya bertemu pasukan Komura, tentara Jepang justru bertemu pasukan Belanda yang menguasai blokade jalan. Lapis baja tersebut kemudian dihancurkan Belanda. Tentara Belanda beserta RAF dan tentara Inggris lainnya kemudian bergerak ke P1 dan terlibat pertempuran mematikan dengan pasukan Ooki. Pasukan Jepang terus berdatangan dari berbagai arah dan terlibat baku tembak sengit di P1. Pasukan Sekutu Raya yang berada di P1 semakin terdesak. Mereka membakar gudang bahan bakar dan akhirnya meloloskan diri ke arah Jambi. Pukul 18.30, P1 sepenuhnya dapat dinetralisir dari pasukan Sekutu Raya. Sedikit demi sedikit, pasukan payung Jepang yang tercecer mencapai P1, baik secara individu maupun kelompok. Nasib sial dialami oleh Kolonel Gume yang mendarat di hutan rawa. Ia dan beberapa prajurit terpaksa menginap di rawa yang basah dan mengerikan. Pukul 11 malam, pasukan Jepang berhasil menguasai seluruh komplek Gilang dan menemukan bahwa tentara sekutu telah melarikan diri. Sepanjang malam, pasukan terjun payung di P1 dan 2 kilang minyak mengkonsolidasikan objek-objek yang bisa mereka kuasai. Sementara itu, orang-orang Belanda di kota Palembang sibuk mengevakuasi diri dan mengosongkan kota. Barang-barang yang tidak bisa dibawa kemudian dibakar habis. Pukul 6 keesokan harinya, tentara Jepang dikejutkan oleh ledakan di kilang NKPM. Bom menghancurkan 80% kilang tersebut. Pukul 10 pagi, pesawat Indah Jepang mendarat di P1. Setelah pilot dilapori tentang hilangnya kontainer, pesawat tersebut terbang kembali ke Geluang untuk melapor. Ini adalah pertama kalinya Komando Tinggi Jepang menerima laporan status sejak penerjunan. Sekitar pukul 13.00, gelombang serangan kedua dari kompi ketiga mendarat di Palembang. Kolonel Gume yang baru mencapai P1 segera memerintahkan Letnan Adachi dan pasukannya untuk menjelajahi jalan menuju kota Palembang. Dalam perjalanannya, Letnan Adachi tidak menemukan perlawanan dari tentara Sekutu Raya. Dan sesampainya di pusat kota, ia menemukan kota tidak dijaga sama sekali. Hanya warga sipil yang dapat dijumpai. Bangunan-bangunan kota juga banyak yang terbakar. Bahkan Adachi menemukan 2 kapal patroli bersenjata yang ditinggalkan. Menjelang malam, unsur resimen infanteri ke-229 dan 230 tiba di Palembang. Resimen payung ini bisa bernapas lega. Di tempat lain, Komando Sekutu memerintahkan agar seluruh pesawat yang masih bisa beroperasi di P2 untuk segera dievakuasi. Pesawat-pesawat tersebut akan digunakan untuk antisipasi serangan Jepang di Pulau Jawa. 2.500 anggota RAF, 1.890 infanteri Inggris, 700 tentara Belanda dan sekitar 1.000 warga sipil berhasil dievakuasi dengan 12 kapal melalui OS7 Bandar Lampung. Akhirnya setelah 2 hari mendarat, para trooper Jepang dengan leluasa menguasai kota Palembang. Meskipun salah satu kilang hancur, namun kilang yang jauh lebih besar di Pelaju dapat diamankan. Dengan demikian, pasukan minyak kerajaan Jepang aman untuk saat tersebut. Tidak diketahui dengan jelas berapa korban dalam pertempuran tersebut. Pasukan Jepang mengklaim telah menewaskan 1.080 tentara Sekutu Raya, merebut 23 senjata anti pesawat, merebut beberapa lapis baja, dan merebut puluhan truk angkut. Jepang juga mengklaim bahwa korban dari 339 tentara yang terjun, hanya 29 orang yang tewas. Akibat direbutnya Palembang, Jepang memiliki bahan bakar cukup yang bisa disuplai ke balagan-balagan mereka di Pasifik. Hampir setiap hari ada pengiriman minyak dari Palembang menuju Singapura atau daerah lain.
kilang NKPM yang diledakkan berhasil diperbaiki dan menambah jumlah produksi minyak. Lapangan udara P1 juga bisa digunakan untuk dukungan operasi udara Jepang. Dan kini Jepang mempunyai kemampuan baru dalam operasi lintas udara.